Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kawan sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Mulakhas Syarh Kitab Tauhid li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk bab yang baru, ya, bab majaa fil iksami 'ala Allah. Ya. Sekarang kita baik. Bab ma jaa fil ihsani 'ala Allah. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfiru Allah li fulan faqala Allah 'azza wa jalla man dhal ladhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalahu. Rawahu Muslim. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Baik. Jadi bab majaa fi iksami Allah. Dengan yang datang terkait dengan iksam, bersumpah atas Allah. Ya, bersumpah atas Allah. Keterangan yang pertama dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajul, seseorang berkata, perhatikan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, orang ini bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Padahal Allah itu maha pengampun. Iya, dosa apapun yang dilakukan selama orang itu bertaubat, Allah ampuni. Tapi ini berani-beraninya ngomong begitu. Kemudian pakai sumpah lagi. Ya, kalau dia mengatakan Allah tidak akan ampuni si fulan, itu sudah cukup. Ya, pelanggarannya besar. Ini sudah ditambah lagi dengan sumpah demi Allah, dia pastikan. Ya, dia pastikan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi di bahasa ini dua kesalahannya. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman. Antum dapatkan apa di sini? Orang ini mengatakan seperti ini, kalau Allah berikan respon. Apa pelajarannya di situ? Allah itu maha mendengar. Iya. Allah itu maha mendengar. Karena itu ucapan yang kita ucapkan itu Allah tahu semua. Ya. Allah dengar semua. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, man yallazi yata'alla alayya. Siapa yang berani bersumpah atas namaku, atas saya, bahwa saya tidak mengampuni si fulan. Akibatnya apa? Sungguh saya mengampuni si fulan, wahbattu amalak, dan saya menghapuskan amalan kamu. Ini orang yang mengucapkan ucapan itu.
Rawahu Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan yang mengucapkan itu ucapan rajulun abidun, seorang ahli ibadah. Lihat ikhwas sekalian, ahli ibadah. Ya, lihat dia orang ini ahli ibadah, bukan orang alim. Orang alim tidak seperti ini contohnya. Orang alim itu tahu Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Lihat ya, ahli ibadah. Kalau sekedar ahli ibadah, jangan terlalu jangan terlalu kalau lihat ibadahnya orang. Lihat ininya, lihat itunya, ya, tapi bukan orang alim. Lihat Khawarij, ahli ibadah tuh bukan? Khawarij itu ahli ibadah. Nabi mengatakan kepada sahabat, tuhqiruna salatakum ma salatihim. Kau menganggap remeh salatmu itu di hadapannya salatnya orang-orang Khawarij. Kau menganggap remeh puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Mereka ahli ibadah, tapi jahil. Tapi jahil. Lihat kisah, ingat kisah apa? Pembunuh 100 jiwa. Ketika 99 dia sudah bunuh, ini kan orang mau bertobat kan? Cari jalan, ada tidak terbuka taubat. Dia datang kan, yang pertama ditunjukkan datang ke sana. Ini ahli ibadah. Dia tanya, apakah saya masih terbuka untuk taubat? Ahli ibadah ini memang mungkin pakai perasaan. Wah, enggak ada lagi pintu taubat buat kamu. Dia kira ini sudah 99 orang ya, yang dibunuh ya, sudah tidak ada pintu taubat buat kamu. Akhirnya dibunuh dia. Lihat ya, akibatnya karena kejahilan. Akhirnya dia jadi korban. Bicara tanpa ilmu. Setelah itu ditunjukkan orang yang kedua, alim. Ini siapa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Antara kamu dengan Allah, siapa yang menghalangi taubat? Selama orang bertobat, dosa apapun, sebanyak apapun, Allah membukakan pintu taubatnya. Ini kita berikan pesan. Kalau sekedar ahli ibadah tapi jahil, maka itu kadang menimbulkan masalah. Makanya ada orang seperti ini, dia kuat puasa, dia ahli ini, tapi misalnya dia pemikirannya sesat, akidahnya menyimpang, bisa saja seperti itu. Sebagaimana orang Khawarij, ahli ibadah tapi pemikirannya menyimpang, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada penguasa. Nah ini di seorang itu atau kita itu tidak sekedar melihat orang itu ahli ibadah atau bukan. Lihat bagaimana pemikirannya, bagaimana ucapannya dan seterusnya. Kemudian Abu Hurairah menanggapi lebih lanjut, beliau mengatakan dia mengucapkan satu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Allahu Akbar. Satu ucapan saja, tapi menghancurkan dunia dan akhiratnya. Karena ngeri ucapan ini, kawan sekalian, ngeri betul. Pakai sumpah lagi. Baik. إذا كان على وجه الحجر على الله فهو ملاك بالتوحيد وأنه من أدب مع الله تعالى. Kata beliau, hafizahullah, hubungan penyebutan bab ini dari dalam kitab Tauhid, bahwa bersumpah atas Allah
jika dengan cara hajar, ya, dengan cara hajar atas Allah, maka dia menafikan tauhid. Ya, artinya menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi bukan menafikan tauhid secara mutlak ya, tapi menafikan kesempurnaan tauhid. Karena tentunya orang yang mengucapkan ini tidak keluar dari Islam. Makanya bahasanya menafikan kesempurnaan tauhid, bukan menafikan tauhid secara mutlak. Jadi dia kalau ala wajhil hajar, ini dari sisi hajar, ya, menjauhkan, maka dia menafikan tauhid. Kenapa? Karena itu bentuk su'il adab, ya, jeleknya adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lancang, ya, dia berbuat lancang. Baik. Maja fil ihsani 'ala Allah ay minal adillati 'ala tahrim dzalik. Iya, maja fil ihsani 'ala Allah, yakni dari babnya ini itu dari dalil-dalil, ini dalil-dalil yang datang yang menunjukkan haramnya hal itu. Manzal ladzi istifhamu inkar. Iya, jadi manzal ladzi ini istifham inkar, bertanya tetapi untuk mengingkar. Dan ini banyak, ini uslub dalam agama kita, uslubnya Al-Quran seperti itu, bertanya tetapi untuk mengingkari. Misalnya, ailahum Allah, ya, apakah ada ilah bersama Allah? Allah kan bertanya, jawabannya apa? Pasti kan, bahasanya tidak ada ilah, tapi Allah bertanya, ya, Allah bertanya. Itu untuk betul-betul agar mengena pada sisi orang yang disampaikan kepadanya. Iya, itu istifham ingkar, ya. Jadi ada uslub seperti ini. Baik. Yata'alla 'alayya ay yahlifu wal aliyatu bitashdidiyya bil half. Iya, jadi yata'alla 'alayya itu bersumpah, dia bersumpah. Al aliyah itu di tasdidiyahnya itu sumpah. Ahbatat amalan ay ahbartuhu. Iya, yakni terhapus amal-amalnya. Au baqat ay ahlakat. Iya, ahlakat binasa, ya. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajah at-tahdhiri min muqarrir lisan anna rajulan halafa anna Allah la yaghfiru li rajulin mudhnib. Iya. Wa ka'annahu hukma 'ala Allah Hakama 'ala Allah wa hajara 'alaihi lamma i'taqada li nafsihi 'inda Allah min al-karamati wal hadhi wal makanati. ولذلك المذنب من الإهانة وهذا إدلال على الله وسوء أدب معه أو أجب لذلك الرجل أوجب لذلك الرجل الشقاء وخسران في الدنيا والآخرة. Iya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Fidallah, mana global dari hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, ya, ala wajhi tahzir, yakni untuk memberikan peringatan dari bahayanya lisan, ya, dari bahayanya lisan. Jadi lisan itu banyak sekali bahayanya kalau kita tidak pandai menjaganya, ya. Jadi siapapun itu, kalau lisan itu tidak pandai dijaga, apalagi berkaitan dengan persoalan-persoalan agama, itu hati-hati. Artinya jangan berbicara asal-asalan, ya, bicara asal, seenaknya saja bicara, ambil dari kantongnya begini dan begini, ya, itu bahayanya lisan. Karena banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena lisannya.
Apa peringatannya? Bahwasanya seseorang itu bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan atau seseorang yang berdosa. Maka seakan-akan dia menetapkan atas Allah wa hajar alaih, dan dia menghajarnya, ini memboikot karena Allah. Ketika dia meyakini pada dirinya, li nafsihi, ketika dia meyakini untuk dirinya, indallah, di sisi Allah, minal karamah. Seakan-akan itu dia menggambarkan bahwasanya dia punya karamah. Wal hadzi, ini bagian sesuatu. Ini punya kedudukan. Wal makana, ini karena itu kedudukan ya. Jadi artinya dia menggambarkan bahwa ucapannya itu menggambarkan bahwa dia itu punya karamah. Dia punya kedudukan, punya makana. Ini punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan orang sembarang. Kata beliau. Walidzalika al-musdib minal ihana. Dan untuk orang yang berdosa itu orang yang rendah, tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia merasa dirinya lebih mulia. Dia merasa dirinya lebih punya kedudukan. Adapun orang yang berdosa orang yang hina, rendah. Ini. Sehingga dia keluar ucapan seperti itu. Wa hadza itlalun 'ala Allah. Ini sikap berbangga di hadapan Allah. Dan jeleknya adab terhadap Allah. Sikap ini, kata beliau, aujaba lidzalika, hal itu mengharuskan orang itu asyaqaa, dia mendapatkan asyaqa, kesengsaraan, wal khusran, kerugian di dunia dan akhirat. Munasabatul dzikri hadits fil bab annahu yadullu ala tahrim al-iqsami ala Allah ala wajhi al-hajri ala Allah wal i'jab bin nafsi wa dzalika naqsun fit tauhid. Hubungan penyebutan di sini pada bab bahwa di sini menunjukkan haramnya bersumpah atas Allah dalam rangka hajar atas Allah, menjauhkan orang itu dari Allah, dan takjub terhadap diri sendiri. Takjub terhadap diri sendiri. Ini penyakit juga penyakit yang sangat berbahaya ketika dia ujub terhadap diri sendiri, merasa paling ini, merasa paling itu, hingga melihat orang lain itu rendah, merasa paling banyak ibadahnya, apalagi nauzubillah misalnya sampai kita bagaimanapun ibadah kita atau belajarnya kita jangan pernah merasa luar biasa pada dirinya. Jangan pernah merasa luar biasa pada dirinya. Ini kalau ujub, ini penyakit juga. Banyak yang membinasakan manusia karena ujub ini. Kata beliau, wazalika naqsun fit tauhid. Yang demikian itu termasuk bentuk kekurangan dalam tauhid. Intinya sebenarnya pembahasan ini masih berkaitan sama makna-maknanya pembahasan yang lalu. Itu kita harus menggabungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh sembarang bersumpah. ما يستفاد من الحديث الأول تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه حسن الظن به وتحميل الخير منه. Pelajaran yang diambil, haramnya bersumpah atas Allah kecuali jika dalam rangka husnudzon, bersangka baik, dan memberikan harapan kebaikan darinya. Asani wujubu husnul adabi ma'allah. Ini wajibnya bagus adab, ini berbaik adab terhadap atau di hadapan Allah. Salif
syiddatu qatri lisan aw yubu hifdhihi. Iya. Bahayanya, kerasnya bahaya lisan itu dan wajibnya menjaga lisan. Karena Nabi SAW memberikan jaminan siapa yang bisa menjaga lisannya, kata Rasulullah, saya menjamin baginya surga. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan al-muslimu man salima al-muslimuna min yadi wa lisanihi. Seorang muslim itu, ya, ini muslim yang bagus itu adalah kalau orang lain dari kalangan muslimin atau dari kaum muslim yang lain itu selamat dari tangan dan lisannya. Selamat dari tangan dan lisannya. Ini ya, tidak menjaga lisan ini memang bikin masalah. Karena kita harus betul belajar dan mengetahui bahaya-bahaya lisan tersebut sehingga kita bisa menjaga betul lisan-lisan kita. Ya, tidaklah keluar dari lisan kita kecuali hal-hal yang mendatangkan kebaikan, minimalnya sesuatu yang tidak mendatangkan kerusakan. Ya. Dosa yang berkaitan dengan diri kita atau yang berkaitan dengan orang lain. Oh, cuma satu ya. Cuma satu dalilnya. Alhamdulillah selesai bab ini. Tapi kita lanjut bab berikutnya. Babun la yustashfa'u billahi ala qalbihi. Ya, jadi bab ini bab tidak menjadikan Allah itu perantara untuk makhluknya. Iya, tidak menjadikan bab ini perantara untuk makhluknya. Jadi begini ceritanya nih bab. Ini bercerita tentang syafaat ya. Tapi yang dia jadikan syafi' itu Allah. Jadi sini ada tiga pihak. Ada yang minta syafaat, ada yang memberi syafaat, iya, ada yang yang memiliki urusan. Ya, saya gambarkan seperti ini dalam kehidupan kita. Misalnya saya punya urusan di kantor camat. Ya, maka saya cari orang yang di kantor camat itu yang bisa menghubungkan saya atau yang bisa membantu saya, ya, untuk mengurus kepada Pak Camat. Jadi di kantor camat kan camat yang punya urusan, yang punya tanggung jawab. Nah, supaya lancar urusan saya dengan Pak Camat, ya saya cari orang. Jadi saya ceritanya yang minta syafaat. Kemudian orang ini yang saya dapati, ya, yang memberikan syafaat. Jadi istilahnya syafi. Ya, dia yang memberikan syafaat. Dia yang membantu. Ya, dia yang perantara dengan Pak Camat. Paham ya? Ya, di bab ini dia menjadikan Allah itu di tengah, paham? Untuk makhluk, ya, untuk makhluk. Seharusnya Allah di mana? Di ujung, karena Allah dialah yang pemilik segala urusan. Ya, makanya yang memberi syafaat nanti di hari kiamat kan para nabi kan, orang-orang saleh, ya kan? Amalan-amalan memberikan syafaat. Siapa yang menentukan syafaat itu? Allah. Bukan Allah dijadikan syafi'. Bukan yang dia, ya, dimintai syafaat, tetapi dia yang memberi syafaat. Dialah yang memberi syafaat itu. Ya, dia yang mengizinkan syafaat itu. Allazi yashfa'u 'indahu, dalam ayat Al-Qur'an itu, man allazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali atas izinnya. Nah, ini kasusnya di sini justru dia dijadikan perantara. Inilah yang dilarang pada bab ini. Paham ya? Ya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya
Allah nuhikatil anfus wa ja'al 'iyal wa halakatil aqwal fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah fama zala yusabbihu hatta 'arifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wayhaka atadri ma Allah inna sya'nallahi a'zamu min dhalik innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi wa dzakara al-hadits rawahu Abu Dawud. Baik. Keterangan yang pertama dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan seseorang Arabi, jadi orang Arab pedalaman itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus. Ini jiwa-jiwa itu telah habis tenaganya. Ini sudah lelah, ya, sudah terkuras tenaganya. Ini sudah berusaha keras, ya. Waja'al iyal, keluarga sudah kelaparan. Wahalakatil amwal, harta-harta hancur, binasa. Ini menggambarkan apa? Kondisi paceklik, ya, kondisi ya serba kekurangan. Fastasqi lana rabbak, maka istisqa, minta hujanlah untuk kami kepada Rabbmu. Ya, jadi dia minta Nabi untuk berdoa supaya diturunkan hujan, paham ya? Paham apa ini kok? Ya, jadi dia datang supaya Nabi berdoa supaya turun hujan. Ini namanya apa? Tawassul. Ya, tawassul, dia bertawassul kepada Nabi supaya Nabi menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Ya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya kami ini nastasfi billahi alaik. Sesungguhnya kami menjadikan Allah perantara untuk kamu. Ya. Jadi dia menjadikan Allah itu perantara, seakan-akan Allah yang sebagai pendamping dia, pembantu dia untuk kepada Nabi. Nah, ini tidak boleh. Ya, Allah tidak boleh dijadikan seperti itu. Jadi ini yang bermasalah ini ucapannya ini. Fa inna nastashfi'u billahi alaika. Ini syahidnya ini dalam pembahasan ini. Wa bika 'ala Allah. Kalau ini cocok, dan kami menjadikan kamu perantara atas Allah. Kalau ini cocok. Nabi sebagai memberi syafaat, yang mensyafaati nanti. Ya, karena kan beliau akan memberikan syafaat. Di antara syafaat beliau kan syafaatul uzma terhadap pamannya Abu Thalib. Ya, ini cocok. Tapi yang pertama itu yang bermasalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah, subhanallah. Lihat ya, ucapan subhanallah supaya tumpang artinya subhanallah juga. Maka Nabi mengatakan subhanallah, subhanallah. Ya. Artinya Nabi itu mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas, karena ucapannya ini tidak pantas, permintaannya tidak pantas. Dan Nabi ulang-ulangi terus. Ya, itu penegasan itu bahwa itu betul-betul tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa mazala, senantiasa Nabi bertasbih, yang mengucapkan subhanallah sampai diketahui hal itu dari muka-muka para sahabat. Artinya muka sahabat itu sudah tidak enak. Kalau Nabi ucapkan berulang-ulang itu kan pasti nggak enak dari muka-mukanya sahabat. Yeah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wayhak, celakalah kamu. Kata terima Allah. Tahukah kamu itu siapa itu Allah? Ini menunjukkan juga harusnya ada apa? Pengagungan. Jadi pembahasan ini dan beberapa bab yang lalu selalu terkait dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sungguhnya kedudukan Allah lebih agung, jauh lebih agung daripada hal itu. Ya. Innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqihi. Ini larangan Nabi.
Sesungguhnya tidak boleh Allah dijadikan perantara atas seseorang dari makhluknya. Zakal hadis rawahu Abu Dawud. Baik. مناسبة هذا الكتاب التوحيد أي بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لأنه حكم لربوبيته وقدح في توحيد العبد لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه والله تعالى منزه عن ذلك لأنه لا أحد أعلى منه. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid, penjelasan haramnya istisfa billah atas makhluknya. Ini menjadikan Allah perantara kepada makhluknya. Karena itu meruntuhkan rububiyah dan mencela tauhidul abdi dan celaan terhadap atau kerusakan atau cacat pada tauhid seorang hamba. Lihat ya, perhatikan. Karena asy-syafi' ya, karena asy-syafi' itu yang mensyafaati di sisi yang dia lebih tinggi darinya. Ya, di sisi dia yang lebih tinggi darinya. Jadi yang syafi' itu terhadap yang dia minta, maka itu lebih tinggi kedudukannya. Ya. Allah Ta'ala munazzahun an dzalika. Dan istisfa billah itu Allah disucikan darinya. Kenapa? Li'annahu la ahada a'la minhu. Karena tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak bisa dijadikan sebagai syafi'. Tapi dialah yang memberikan izin kepada asy-syafi' untuk memberikan syafaat. Ya. At-Tarajim ay Jubair huwa Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf al-Qurashi kana min akabiri Quraisy aslama qabla fathi wa mata sanata sab'i khamsina hijriyah radhiyallahu anhu. Iya. Biografi ringkas Jubair adalah Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf al-Qurashi, ya, dari keturunan Quraisy, ya, sama keturunannya Rasulullah SAW, ya, termasuk pembesarnya Quraisy, ya, termasuk pembesarnya Quraisy. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekkah, ya. Ya, mungkin seperti Sufyan. Siapa? Abu Sufyan. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekkah, ya. Sudah mau Fathu Mekkah masuk Islam. Jadi setelah peperangan yang begitu banyak, ya, puluhan dari Rasulullah SAW, dia baru masuk Islam. Dan beliau meninggal di tahun 57 Hijriah radhiyallahu anhu. Ya. Nuhikat ay bidhammin nun ay jahadat wa dha'afat. Ya, jahidat wa dha'afat. Iya, di dhammannya artinya ya telah berusaha keras, lalu kemudian dha'afat atau dha'afat, menjadi lemah, sudah capek, lelah, ya, sudah berusaha. Itu maksudnya. Fastasqilana rabbak ay is'alhu an yasqina bi an yanzilal matar. Yanzila. Iya, kalau yanzila itu turun, tapi kalau mau dijadikan tadi dibaca wazan af'ala, yanzila. Kami ada objeknya, kan? Kalau nazala yanzil kan tidak ada objeknya. Nah, ini juga cara teknik membaca. Kapan dibaca nazala atau kapan dibaca anzala. Jadi dilihat konteks kalimatnya. Is'alhu, ya, mintalah kepadanya, ayaskina, supaya memberikan kita air.
yaitu dengan cara Allah menurunkan hujan. Nastashfa'u billahi alaik naj'aluhu wasfatan ilaik wasifatan ilaik. Iya. Nastasfa billahi alaika, kami menjadikannya sebagai perantara untuk minta kepada kamu. Jadi Allah jadikan perantara. Allah musta'an. Subhanallah ay tanzihan lillahi amma la yaliqu bih. Lihat ya maknanya subhanah. Mungkin sering kita dengarkan subhanallah tapi kita tidak tahu maknanya. Ini maknanya. Subhanallah itu ini mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Iya. Makanya ketika Allah dikatakan Allah punya anak, maka apa? Ya, kita sucikan Allah. Subhanallah. Iya. Ya, subhanallah ya amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persikatkan. Kenapa diucapkan subhanallah? Karena Allah tidak pantas ada sekutu baginya. Ya, Allah tidak pantas Allah itu punya anak, Allah tidak pantas Allah punya istri, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah makna subhan. Ya, makanya orang mengucapkan subhanallah itu tidak pantas dia melakukan kesyirikan. Orang bisa mungkin dia mengucapkan subhanallah tapi melakukan kesyirikan. Ini tidak cocok antara ucapannya dan perbuatannya. Kalau kita ucapkan subhanallah, harusnya kita tidak melakukan kesyirikan, karena subhanallah itu bertentangan dengan kesyirikan. Karena subhanallah, kita mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat contohnya, katanya itu Nabi. Ketika Allah dijadikan begini, mau dijadikan begini, itu tidak pantas bagi Allah. Makanya beliau mengatakan subhanallah dan diulang-ulang terus. Ya, menunjukkan penekanan terhadap persoalan. Ya, Nabi betul-betul tidak suka dengan ucapan seperti itu atau permintaan seperti itu. Baik. Orifadzalika fi wujuhi ashabi ay orifal ghadabu fiha bi ghadabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diketahui hal itu dari wajah saatnya ini, diketahui dari kemarahan di wajah-wajah sahabat karena kemarahan Rasulullah SAW. Allah ini dari penjelasan dia seakan-akan sahabat juga ikut marah. Ya. Wa ay kalimat tuqalu lizajar. Ya, waihak itu kalimat yang diucapkan untuk zajar, untuk menghardik. Atadri Allah isyaratun ila qillati ilmihi bi'azamatillahi wa jalalihi. Ya, ini isyarat kurangnya ilmunya terhadap pengagungan, ya, terhadap keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yadhkuru hadha as-sahabiyyu anna rajulan min al-badiyati ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ma asaba an-nasa min al-hajati ila al-matar wa yatlubu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yas'ala rabbahu an yunzilahu alaihim lakinnahu asa'a al-adaba ma'a Allah حيث استشفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جهل منه بحق الله لأن الشفاعة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونزه ربه عن هذا ونزه ربه عن هذا تنفسه ولم ينكر عليه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ولم ينكر عليه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه بدعائه إياه. Ya. Mana global terhadap di sini Nabi atau disebutkan, sahabat ini menyebutkan ya, bahwa seseorang dari Badiyah, dari perkampungan, ya, ini di luar kota deh, artinya di luar kota, itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mengeluh, yashku, apa yang menimpa manusia, minal hajati ilal matar, berupa kebutuhannya, ya, untuk turunnya hujan. Nah, ini keperluannya untuk turunnya hujan. Kenapa? Kalau tidak ada hujan ya tanaman mati, hewannya mati, usaha ini sudah capek. Akhirnya jalan satu-satunya minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dia meminta dari Nabi untuk meminta kepada Rabb-Nya agar menurunkan hujan kepada mereka. Akan tetapi, nah ini masalahnya ini, tindakannya sebenarnya sudah benar, datang ke Nabi, tawassul sama Nabi untuk minta hujan. Ini sudah tindakannya benar, ya. Akan tetapi kata beliau, dia asal adab, berbuat adab yang jelek, ya. Dia melakukan adab yang jelek di hadapan terhadap Allah. Ketika dia menjadikan Allah perantara kepada Nabi, ya. Dan ini kebodohan darinya, ya, terhadap haknya Allah. Karena syafaat, perhatikan, karena syafaat itu takunu, itu terjadi dari adna ilal a'la, dari posisi yang rendah kepada posisi yang tinggi, ya, posisi yang rendah kepada posisi yang tinggi. Ya, ini seperti apa? Berdoa itu dari yang rendah kepada yang tinggi, ya. Sama-sama ini, tapi kan ada meminta dari yang rendah kepada dari yang tinggi kepada yang rendah. Kalau dari yang tinggi kepada yang rendah itu namanya perintah. Namanya Allah itu meminta kepada kita, itu namanya perintah. Jadi kalau kita minta sama Allah artinya berdoa sama-sama permintaan. Ya, sama-sama permintaan, tapi beda maknanya, beda muatannya, beda konsekuensinya, beda juga arahnya, ya, beda jalurnya. Jadi kalau syafaat itu dari rendah kepada yang tinggi. Ini Allah mau dijadikan yang di posisi rendah. Nah, ya? Nah, itu kurang ajarnya di situ, tidak beradabnya di situ. Ya. Oleh karena itu Nabi mengingkarinya. Ya. Dan zalika nazza rabbahu. Nabi mengingkarinya ke apa? Dalam rangka mensucikan Rabb-Nya dari hazat tanakus, dari perbuatan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wala yunkir alai istishfa'a bin nabi ilallah. Nah, ini yang benarnya. Dan Nabi tidak mengingkari orang ini ketika dia menjadikan Nabi perantara untuk Allah. Ini sudah cocok. Bidu'aihi iyahu, dengan cara berdoa, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya bentuk tawassul. Jadi boleh kita minta didoakan oleh orang-orang soleh dengan catatan masih hidup. Adapun kalau sudah mati tidak. Itu terlarang. Makanya tidak ada dalam sejarah sahabat itu ketika Nabi meninggal, para sahabat datang ke kuburan Nabi, ya, berdoa ke Nabi. Ada enggak? Enggak ada, enggak dipati. Ada riwayat para sahabat datang ke kuburan Nabi, berdoa kepada Nabi atau minta kepada Nabi. Enggak ada. Seandainya boleh, maka itu lebih pantas. Tapi karena tidak boleh, maka dilarang. Nah, maka dilarang. Iya, dilarang berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggal. Makanya para sahabat ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, mereka datang kepada pamannya Nabi, yaitu Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, untuk minta turunkan hujan, nah, yang masih hidup. Itu ini, ya, مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لأنه تنفس ينزه الله عنه. Iya, hubungan di sini terdapat bahwa di sini menunjukkan haramnya istisfa billah untuk seseorang dari makhluknya, karena itu bentuk mengurangi kedudukan Allah yang Allah itu disucikan darinya.
ما يستفاد من الحديث الأول تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لما في ذلك من التنقص لله تعالى. Ya, haramnya istisfa billah atas seseorang dari makhluknya karena dalamnya ada bentuk apa, tanakus terhadap Allah. Asani tanzihullah amma la yaliqu bih. Ya, mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas dengannya. Asalis inkarul munkari wa ta'limul jahil. Ya, pengingkaran terhadap kemungkaran, ya, karena Nabi mengatakan subhanallah, itu bentuk pengingkaran. Bukan mengatakan lagi waihak, ya. Dan bentuk alimul jahil, artinya pengajaran atau pemberian pelajaran terhadap orang yang jahil. Ya, karena Nabi menjelaskan bahwa Allah tidak pantas untuk seperti itu. Ya. Baik. Arabi jawazul istisfa'i bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi bi an yatluba minhu an yad'u Allah fi qada'i hajatil muhtaj li'annahu mustajabul da'wati. Amma ba'da mautihi fala yutlabu minhu dhalika li'anna as-sahabata lam yakunu yaf'aluna dhalika. Ya, yang tadi kita singgung disebutkan di sini, bolehnya istisqa bir Rasul. Jadi bolehnya menjadikan Rasul perantara di hayatihi, di masa hidupnya, dengan cara meminta darinya, berdoa kepada Allah untuk memenuhi hajat orang yang punya hajat. Karena Allah mustajabun dakwah, karena Allah itu yang mengabulkan doa. Ya. Adapun setelah dia meninggal, yakni Nabi meninggal, maka tidak diminta lagi darinya. Hanya seperti itu. Karena sahabat yang lam yakunu sama sekali tidak melakukan hal yang demikian itu. Ya. Jadi sahabat tidak pernah datang ke kuburan Nabi. Seandainya boleh, maka mesti mereka lakukan. Karena beliau yang paling mencintai Nabi. Tapi bersama itu mereka tidak pernah merengek-rengek di kuburan Nabi SAW meminta sesuatu. Ya. Al-khamis at-ta'limu bi-tariqati as-su'al li'annahu awqa'u fi an-nafs. Ya. Pengajaran dalam bentuk atau dengan cara soal, dengan cara bertanya. Yang ini juga yang kita katakan termasuk juga uslub dari metode mengajar. Ya, karena Nabi sering bertanya itu, atadruna manis sa'il, itu kita datang Nabi Jibril, atadruna manil iman, sering Nabi bertanya seperti itu, atadruna al-maghiba, ya, Nabi bertanya kepada sahabat. Itu dalam rangka itu metode pengajaran itu, supaya kata beliau li'annahu awqa fi nafs, karena itu lebih melekat, lebih mengena pada diri. Ya. Saya 30 tahun lalu mungkin ditanya sama seorang ustaz di sebuah panti asuhan, ya, alhamdulillah masih ingat sekarang, ya, pernyataan beliau. Dia tanya dulu tentang perkara gaib, ada kaidah beliau sebutkan tentang perkara gaib, kemudian dia tanyakan. Nah, kita alhamdulillah masih ingat sampai sekarang. Setelah itu dia jelaskan di antara kaidah dan perkara gaib, al-mughayyibat la yang bagi antushkala. Perkara gaib itu tidak boleh dipermasalahkan. Ya, tidak boleh diotak-atik perkara gaib. Karena kita tidak punya kapasitas di situ. Kita membenarkan perkara gaib karena dia datang dari yang maha mengetahui perkara gaib. Lahul ghaibus samawati wal ardh. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan Allahul ghaibu samawati wal ardh. Ini hanya miliknya perkara gaib itu, baik di langit maupun di bumi. Yang lainnya tidak ada yang mengetahui. Tapi apa sekira ini kita bawakan 2 bab, alhamdulillah, sama satu-satu semuanya ya keterangannya. Nanti bab selanjutnya lagi kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.